Mas Anies harus dari awal punya garis yang tegas dan jelas menolak oligarki, karena yang merusak kita ya oligarki. Kita nggak boleh dari suatu oligarki pindah ke oligarki yang lain. Nah itu Mas Anies salah satu yang kami kagumi, selalu punya kemampuan membangun gerakan. Gerakan itu anti oligarki. Tapi sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rashid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rashid Baswedan tersebut di Pilpres 2024. Koalisi ini memenuhi parlemen presidential threshold 2 menit. Juru bicara jubir PKS Ahmad Mabruri menilai hingga kini Partai Demokrat belum mengambil keputusan untuk mengusung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden 2024. Dia menyebut Demokrat justru condong untuk membentuk sekretariat bersama Sekber. Kalau saya baca sih begitu ya, saya nggak membantah ya. Tapi apa yang disampaikan di media online itu membentuk Sekber, kata Mabruri saat ditemui di Jakarta Kamis 26 Januari. Mabruri menerangkan Sekber itu nantinya akan berisi partai politik anggota calon mitra koalisi perubahan diantaranya Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Tetap 3 partai itu ujarnya. Meski demikian Mabruri menyampaikan koalisi perubahan nantinya juga akan terbuka bagi partai lain jika ada yang ingin bergabung. Kalau di tengah jalan ada yang gabung, masa iya kita tolak, imbuh Mabruri. Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengajak Partai Nasdem dan PKS segera membentuk sekretariat perubahan. Hal ini dilakukan sebagai bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan koalisi perubahan. Sudah di tahap final, AHY menegaskan, koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem bertemu bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama, senasib dan seperjuangan untuk pengemban amanah rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kata AHY dalam rilisnya Kamis 26 Januari. Sebenarnya lanjut AHY, kerja tim kecil koalisi perubahan sudah mendekati tahap final. Dengan rentang waktu komunikasi lebih dari 6 bulan sudah cukup untuk mengambil keputusan yang penting dan fundamental. Adapun terkait bakal calon presiden dan capres, tambahnya sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan, imbuh dia. Partai Demokrat menolak dicap sebagai penghambat deklarasi koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan. Partai Demokrat menolak dipersepsikan sebagai penghambat penjajakan koalisi perubahan. Apabila Nasdem dan PKS telah menetapkan keputusan internal memastikan Baswedan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024, Demokrat seolah memiliki mekanisme tersendiri. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief enggan memperjelas ketika disinggung status baca pres Anies pasca langkah Nasdem melalui Rakernas dan PKS dalam musyawarah Majelis Syuro. Andi hanya minta semua pihak mengikuti dinamika yang berkembang sekarang ini. Sabar saja, kata Andi Arief melalui pesan singkat kepada Akurat.co Jumat 24 Februari. Jubir Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menilai framing yang diciptakan bahwa partainya menjadi batu sandungan koalisi perubahan tidak mencerminkan kondisi real di lapangan, apalagi jika dianggap memaksakan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres Anies. Zaki menegaskan Demokrat telah mendeklarasikan Anies sebagai capres sebagaimana pernyataan AHY pada akhir Januari lalu. Demokrat juga tidak memaksakan posisi AHY sebagai cawapres. Jadi tidak ada lagi itu framing-framing deklarasi koalisi perubahan belum bisa dilakukan karena Demokrat belum deklarasi. Demokrat belum selesaikan mekanisme internal ataupun Demokrat masih memaksakan cawapres tertentu, kata dia. Anies Baswedan pun selepas menghadiri deklarasi PKS Kamis 23 Februari tidak bisa memastikan kapan koalisi perubahan bakal deklarasi bersama. Ex-Gubernur DKI menyebut sekarang ini seluruh parpol yang melakukan penjajakan sedang melakukan konsolidasi. Pada fase ini adalah fase penyusunan konsolidasi koalisi, ujar Anies. Anies tidak menyebutkan lebih lanjut maksud konsolidasi koalisi, apakah hal ini menandakan Nasdem, Demokrat, dan PKS masih butuh waktu memantapkan visi bersama, atau masih ada situasi yang menghalang. Menurut Anies, proses konsolidasi penting untuk memastikan siapa pendampingnya pada Pilpres 2024. Sesudah koalisinya selesai, kita akan bersama-sama membahas mengenai siapa pasangannya, lanjut ex-Mendikbud. Koalisi mereka emang lemah dari awal, soalnya kepentingan pragmatis lah yang jelas-jelas menyatukan mereka, bukan kesamaan visi demi perbaikan bangsa.